Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Infra semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di depan saya ini adalah proyek infrastruktur Jakarta, yaitu LRT Velodrome Ramangun, tepatnya di crossing rel Jabodetabek, tepatnya di Manggarai, sebelah kanan saya. Masih gelap ya. Sebagai informasi, saat ini adalah masih pagi ya, pukul 5.30. Jadi kondisinya masih gelap. Pembangunan LRT Velodrome Ramangun ini, update dari Jakpro selaku kontraktor menyampaikan di pekan lalu itu ya, sudah mencapai 50% kurang lebih, 55% kurang lebih. Izin kalau salah dikoreksi. Dan sebagai tidak lanjut progres pembangunannya ini, saat ini kalau saya lihat ada pengalian arus ya, terutama yang dari arah Kuningan sana, dari arah sebelah sana. Jadi kalau ke arah Rawamangun ya, Pemuda ya, Salemba, itu kendaraan biasanya bisa lewat dua lajur ini ya. Satu bisa turun ke bawah ya, lewat underpass Kolong ya, underpass Kolong. Yang satu lagi tuh bisa lewat sini juga. Tapi karena ada pembangunan pilar ya untuk LRT Velodrome Ramangun, Velodrome Manggarai, akhirnya tutup ya, ini tutup karena untuk mempermudah konstruksi ya. Nah, seperti yang saya tampilkan ini adalah konstruksi dari tiang dari LRT Velodrome Manggarai. Jadi kendaraan sama sekali nggak boleh lewat ya dari arah sebelah sana tuh. Ini karena masih pagi kondisinya, jadi masih cukup landai ya, tidak signifikan kemacetannya. Ini ada Transjakarta tujuan Pulau Gadung. Jadi ada penutupan lajur di sini, dan kita tahu tuh ada eskavator long arm sama eskavator mini. Ini persis berdampingan dengan Kali Ciliwung di sisi sebelah kiri saya ya. Dan di ujung sana itu ada lintasan layang KRL dari arah Jakarta Kota sampai dengan di stasiun transit Manggarai. Dan yang saya tampilkan ini adalah pilar dari layang LRT Jakarta ya, untuk Velodrome sampai dengan Manggarai ini ya, 1B tepatnya. Masih landai ya, belum terlalu signifikan kemacetan di pagi hari ini. Seperti diketahui, 1B ini Velodrome sampai dengan Manggarai ini merupakan perpanjangan dari LRT yang sudah beroperasi dari Kelapa Gading sampai dengan Velodrome ya. Nah, dilanjutkan untuk yang 1B ya, sampai dengan Ramangun sampai dengan Manggarai ini. Dan kemungkinan juga nanti akan dilanjutkan lagi ke Duku Atas 1C, tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Saya ini posisinya berada di JPO ya. Di JPO ini kalau misalnya dari stasiun Manggarai kita lewat sini. Nah, nanti ada di mana koneksinya antara LRT dengan Transjakarta dengan stasiun gitu kan. Nanti kita lihat. Oke, pasti ini sudah dipasang pilarnya ini.
dan ini posisinya akan, yang pasti ini akan melintas di atas rel. Dan kita tahu di atas rel itu juga ada kelistrikan untuk lintasan KRL gitu saja, jadi akan dibangun di atasnya itu. Dan untuk mendukung itu semua, tiang-tiang itu sudah mulai berdiri dan sekarang sudah mulai dibangun nih. Ini posisi kita berdampingan ya dengan Kali Ciliwung. Jadi ditutup total, tidak ada aktivitas kendaraan yang melintas. Di pekan lalu saya masih bisa melihat bagaimana kendaraan yang dari arah Pasar Rumput ya, dari sana ya, Sudirman segala macam gitu, itu masih bisa melintas gitu melalui titik ini ya, masih bisa tuh, tapi sekarang udah nggak bisa nih. Kita lihat agak lebih jauh lagi ya. Ya di ujung sana juga beriringan ada pembangunan juga stasiun dari LRT di Rumah Sakit Agung sampai ke titik sebelah sana Pasar Rumput ya. Pilar-pilar itu sampai ujung sana. Nah, ya ini penampakannya. Kalau saya lihat dari sini itu ada alat berat ada 3 ya. Long arm ada 2, satu ini warna kuning, satu lagi itu warna orange. Satu lagi ini mini nih, kecil nih. Ada KRL lewat tuh ya. Sorry, kita jarak jauh melintas ya, jadi nanti LRT itu akan melintas crossing dengan lintasan KRL maupun lintasan kereta jarak jauh ya. Nah itu akan diatasin nanti tuh LRT itu, kemungkinan besar seperti itu, karena ini sudah dibangun ngepres banget tuh dengan lintasan KRL yang pasti dibangun di atas melayang ya secara elevated. Bahwa ini keterangan apa sih tuh? Pokoknya begitu ya, ini clear area gitu kan, jadi kendaraan itu dilarang melintas ya, karena untuk mempermudah aktivitas pembangunan. Di depan saya ini juga ada alat berat eskavator yang selalu bertengger di sini kalau saya perhatikan ya. Ini eskavator nampaknya bukan untuk kebutuhan karena ada proyek LRT, tetapi memang ini untuk perawatan dari Kali Ciliwung, kali besar ya istilahnya, kali yang cukup besar di area Jakarta ini yang melintas Jakarta ya. Ada 2 di sini. Di sana saya lihat ada pengendapan gitu ya, sedimen belum dikeruk loh. Jadi ini benar-benar berdampingan dengan proses perawatan dari Kali Ciliwung. Dan di ujung sebelah sana kalau saya tampilkan juga tuh ada pintu air Manggarai ya. Dan beginilah penampakannya kondisi dari pembangunan LRT Velodrome sampai dengan Manggarai. Setelah progres, sekali lagi Jakpro selaku kontraktor itu mengatakan bahwa progresnya sudah di atas 50% ya, pembangunan mulai dari pembangunan stasiun ya di beberapa titik yang dimulai dari Rawamangun dan dari Pemuda gitu ya, terus ada di Tambak segala macam itu, dan beberapa bangunan pilar-pilar itu ya. Jadi ada beberapa pilar yang sudah terpasang girder, box girder juga, dan ada beberapa yang belum. Nah termasuk yang di sini nih, ini baru terpasang pilar ya, tapi belum terpasang box girdernya. Tapi kalau saya lihat di ujung sana juga sama tuh, yang stasiun yang nantinya akan jadi stasiun LRT di Manggarai juga nampaknya baru terpasang pilar ya. Box girder kayaknya belum nampak kalau di sisi sebelah sini, di Rumah Sakit Agung ya tepatnya ya. Dan ini adalah penampakan terkininya. Ini masih pagi ya, menjelang pukul 6. Itu ada kereta melintas di ujung sana itu. Ada kereta melintas. Ya nanti itu di atasnya kereta itu nanti yang itu ya terbangun.
Nah, kita tahu kehadiran LRT Jakarta ini diharapkan juga untuk memudahkan ya aktivitas masyarakat yang akan bermobilisasi ya, terutama yang mengurangi angka kemacetan di Jakarta gitu. Harapannya sih begitu. Karena seperti saya yang dari pinggiran Jakarta yang bekerja di eh, jauh nan jauh di sana, itu saya mengandalkan transportasi umum ya, transportasi massal KRL. Nah, dan kehadirannya KRL, kehadiran LRT, MRT pun nanti itu benar-benar sangat berdampak terhadap aktivitas warga yang pasti begitu ya. Kenapa? Ya karena murah itu. Ya mudah-mudahan harganya tidak terlalu mahal, gitu ya, tidak terlalu mahal dan masyarakat juga menggunakan. Tapi sejujurnya kalau saya boleh jujur, tarif KRL dengan LRT maupun MRT itu berbeda ya, agak lebih mahal sedikit ketimbang KRL. Kalau KRL itu saya itu dari mana frekuensi Bitung sampai dengan Jakarta Kota itu 5.000. Nah, LRT itu agak beda sedikit ya. Tapi yang pasti lebih murah ketimbang harus mengendarai kendaraan sendiri. Nah, ini sudah mulai agak terang ya. Itu tandanya ini sudah mulai apa namanya akan mulai padat sebentar lagi. Ini aktivitas kendaraan sudah mulai nampak dan mulai banyak ya. Tapi memang belum signifikan. Tapi kita lihat nanti biasanya pukul 7 ke atas itu sudah mulai signifikan, apalagi dari efektif dari Senin. Meskipun ini masuknya hari liburan sekolah, tapi biasa signifikan. Tapi ya begitu ya. Meskipun padat, tapi kalau misalnya liburan sekolah itu tidak terlalu parah sebetulnya gitu. Makanya saya juga bingung ya. Kadang kalau anak sekolah masuk tuh kenapa jalan tuh masuknya luar biasa ya gitu. Nah, ini saya tampil kembali. Ini adalah pilar untuk penyangga apa namanya lintasan kereta LRT nantinya. Dan di bawah itu ada kolong itu ya. Mungkin sobat Supra kalau riset di internet syuting Ria dulu pernah ada tragedi tuh tahun berapa ya, udah lama lah, berapa tahun silam gitu kan. Jadi bawa rombongan bis gitu kan, sudah mati di situ tuh karena terlalu rendah gitu ya, tidak pas gitu kan ketika ada orang naik bis di atasnya, tapi bis itu kan ngepres ya, berapa berjatuhan di situ. Tragedi Manggarai. Orang sudah mulai ramai nih aktivitas ini. Pagi ini orang berlari-lari ngejar-ngejar Transjakarta di rutan Jakarta. Saya ini masih di JPO, Transjakarta. Dan ini adalah penampakan terkini dari proyek LRT Velodrome Manggarai. Sudah mulai padat ya, sudah mulai padat. Di sini ada rambu nggak ya? Ada keterangan nggak ya? Biasa kan tahun liftnya mati, ini nggak hidup. Oh, di sini hanya ada keterangan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Nah, di sini dipasang barrier. Ini warnanya merah ini plastik gitu ya. Jadi gampang untuk memindahkan gitu. Kalau beton itu kan buat dimasukkan berat itu memindahkan. Nah, lihat itu hanya ngepres satu kendaraan bis masih bisa melintas di sini. Tapi ya kalau lagi padat, nah, kebayang ya, itu udah memakan jalan banget ya proyek ini. Akan berjalan tuh. Lihat tuh satu mobil lebih ya untuk motor gitu. Tapi ya benar-benar sebelah sana lebar lagi, di sana tuh lebar lagi, terus menyempit lagi. Waduh, bayang ya.
Oke, demikian Sobat Infra, sementara sampai sini dulu update dari pembangunan LRT Velodrome Rawamangun sampai dengan Manggarai ya. Pembangunannya seperti apa, dan ini adalah update terkininya bagaimana pembangunan dilaksanakan oleh Jakpro selaku kontraktor pembangunan LRT ini ya. Mudah-mudahan LRT ini sesuai target ya, karena targetnya kan tahun depan akan bisa dioperasikan. Kalau dioperasikan mungkin bisa aja molor, tapi selesai 2026 gitu ya. Oke. 2006 itu selesai, entah awal, entah akhir, tapi kalau lihat dari progres itu kemungkinan besar di akhir ya. Nanti habis itu tes jalur ya kan, baru secara parsial. Kita lihat aja bagaimana pembangunannya, mudah-mudahan lancar jaya ya, dan dapat digunakan untuk masyarakat bermobilisasi ya untuk LRT. Karena kita tahu LRT sekali akun itu lumayan banyak ya, karena LRT Jabodebek ya, bukan LRT Jakarta. LRT Jabodebek itu terakhir info terbaru telah mengangkut sekitar 1,9 juta, atau bahkan di bulan-bulan tertentu itu bisa sampai 2 juta per hari gitu ya. Artinya minatnya cukup tinggi gitu kan, masyarakat yang menggunakan angkutan umum, angkutan massal ya, seperti LRT ini gitu kan. Termasuk LRT juga, termasuk KRL itu depan saya ini. Mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan benar-benar terwujud, tidak mandek amit-amit gitu kan. Tidak seperti monorail yang kita tahu yang lagi ramai, soal pilar itu dipermasalahkan. Mudah-mudahan ini lancar karena sudah progresnya 50% gitu kan. Semoga sesuai target dan harapan semua warga Jakarta dengan hadirnya transportasi ini memudahkan mobilisasi, terutama mengurai kemacetan lah ya. Aku juga puyeng banget tuh kalau lihat Jakarta itu udah macet banget, luar biasa gitu ya. Baik Sobat Infra, kalau misalnya siapa yang ingin berdiskusi di kolom komentar, silakan masuk di kolom komentar, karena dengan berdiskusi saya semakin senang nih gitu ya, karena pasti kan ada beberapa insight yang penting yang perlu mungkin kita diskusikan di antara kita semua ya. Ya, seperti apa yang ingin masukkan, masih kritikan, silakan saja masuk di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini memudahkan informasi bagi siapa yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan LRT Jakarta ini. Sekali lagi bagi siapa yang tidak sengaja menemukan video saya di channel YouTube, selamat bergabung, selamat menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Termasuk bagi siapa yang sudah lama mengikuti video saya ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya berdoa semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan yang pasti selalu sehat ya. Begitu kita, demikian informasi saya langsung dari Manggarai, Jakarta Pusat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam infrastruktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.